Ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Nini Warih merasa berat hatinya saat teringat anak kandungnya Sematawayang. Dia ingin sekali bertemu dengan anak kecil itu, tetapi Ki Warih tidak menyetujuinya. Ki Warih lebih membebankan kewajibannya mengemban tugas Kanjeng Sinuwun Sultan Mataram, Panembahan Nyokrawati, yang menyerahkan tugas berat kepadanya, menciptakan rancang bangun tentang pesanggerahan di Krapyak. Lebih-lebih apa yang telah diusulkan Ki Warih mendapat kesepakatan dan persetujuan dari seluruh kerabat Sentono dalam Istana Mataram. Kau tidak perlu bersedih, Nini. Kita telah mendapatkan tugas dari Kanjeng Sinuwun. Aku tidak bisa mengabaikan begitu saja dengan mementingkan keperluan-keperluan kecil seperti itu. Kau pun tahu, tugas membuat taman ini bukan tugas kecil. Tapi aku kangen sekali, Kakang. Kangen sekali pada Sukmo. Sekalipun ia bocah yang nakal, bandel, tetapi dia anak kita. Iya, aku tahu, Nini. Aku tahu. Sukmo memang anak kita, dan kita tidak akan pernah melupakannya. Tetapi ketahuilah, ia bukanlah anak kecil seperti anak kecil lain. Ia punya keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Ia memiliki kelebihan-kelebihan. Dan kalau kita sendiri yang mengasuhnya, apakah kita mampu? Sambil menyelam minum air, sementara kita mengemban tugas dan mengerjakannya dengan baik, kita buka peluang, membuka jalan buat anak kita. Siapa tahu kelak Sukmo tertarik untuk menjadi abdi dalam di istana ini. Bukankah ia bercita-cita menjadi seorang pendekar? Nah, kalau ia bisa berlatih dengan baik dengan kakeknya, artinya jalan di depannya akan semakin mulus. Lebih-lebih kakek menginginkan Sukmo. Ia ingin mendidiknya, mengajarnya, dan melatihnya. Dalam beberapa hal, kakek sudah tahu jiwa anak kita. Sehingga untuk mengisi tataran-tataran ilmu, kakek tahu ukurannya. Sementara kita sendiri sudah kewalahan. Kau tahu, Sukmo juga telah memiliki ilmu gaib. Ilmu gaib? Siapa yang mengajarinya? Aku tidak tahu, tetapi yang jelas aku melihat keanehan-keanehan. Semua itu kupendam dalam hatiku sendiri. Aku pernah melihatnya. Ujung jarinya menembus pohon nangka. Kakang, kau tidak bohong? Aku tidak bohong, ini. Pohon nangka di ujung kebun, di ladang kita. Ada 3 lubang yang dicucuk jarinya. Aku tidak percaya mengapa hal itu bisa terjadi. Dengan enaknya ia menusukkan jemarinya di pohon nangka itu. Dan pohon itu pun berlubang. Kau tidak mencegahnya? Aku tidak bisa mengganggunya. Aku tidak berani mendekatinya. Aku pura-pura tidak tahu. Dan ia menghentikannya sendiri. Kau tidak mengada-ada, bukan? Aduh, Nini, kau ini istriku. Aku suamimu. Bagaimana mungkin aku mengada-ngadakan suatu hal yang pernah kulihat dengan mata dan kepalaku sendiri? Apa yang kukatakan kepadamu ini benar adanya, Nini. Sukmo. Ia memang lain dari yang lain. Cukup, Sukmo. Bagaimana, Kek? Ya, pengembangan jurus-jurusmu makin hebat, Sukmo. Aku yakin kau akan mendapatkan sesuatu yang berarti. Tentu saja apabila latihan-latihan ini kau tingkatkan. Jurus hempasan badai bisa kau rangkai dengan apa yang kau kuasai. Begini, Kek. Het, hup, het, ya! Ya, hebat sekali, Sukmo. Kau harus hati-hati ya menggunakan jurus ini. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan hantaman seperti itu, Sukmo. Oke.
bolehkah aku bicara padamu? Tentang apa, Sukmo? Tentang keanehan kakek Gunuk. Kakek Gunung. Eh, Ada apa dengan dia? Kau ingin ke sana sebelum waktunya begitu? Tidak, Kek. Tidak. Saya hanya merasakan keanehan-keanehan dari orang itu. Apa yang dilakukannya sulit kucerna dalam alam pikiranku. Ketika aku keluar dari guanya, rasanya hati dan pikiranku telah berubah. Bahkan pertahanan tubuhku pun nampaknya berubah. Ia memiliki ilmu gaib yang bisa mempengaruhi orang lain. Wah, memang benar, Ger. Ki Gunuk bukanlah pendekar kacangan. Setiap gerak-geriknya, apa yang dilakukannya, benar-benar mempengaruhi orang lain, Ger. Bahkan aku sendiri sering belepotan menghadapinya. Tetapi ia pun mengakui kelebihan-kelebihan kakek. Ya, kita sama-sama pendekar, saling menghargai dan saling mencintai. Bahu-membahu dalam menghadapi segala hal, Ger. Tapi ia bisa ilmu sihir, Kek. Nah, itulah kelebihan Ki Gunuk. Hai, hop, 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 hai, ya, hai, hop, hai, hop, hop, ya, hai, hop, ya, hai, hop, hop, ya, awas, Kek! Hop. Sukmo berlatih dengan giat sekali. Ki Wulung sampai belepotan dan kewalahan menghindari serangan-serangannya. Bocah kecil itu benar-benar memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Pukulan, tendangan, serta jurus-jurusnya sangat membahayakan. Ki Wulung kadang-kadang melompat ke udara menghindari terjangan Sukmo. Tetapi Aji Sukmo pun melenting ke atas, menerjang, menendang, dan menjotos kakeknya. Kau tidak tertarik berlatih silat, Doran? Kau mau mengajariku? Bodoh sekali kau, Doran. Untuk belajar silat, tidak denganku, tetapi dengan orang yang lebih pintar. Aku sendiri masih perlu banyak belajar. Tidak-tidaknya, kau kan sudah mengenalnya, Wulan. Sudah tahu bagaimana caranya bermain silat. Sedangkan aku kan belum sama sekali. Bapak dan ibuku hanya seorang petani. Mereka hanya kerja di sawah dan di ladang. Bagaimana mungkin aku bisa bermain silat? Kalau kau mau belajar, kau bisa bergabung dengan mereka. Lihatlah, Sukmo pun masih mengalami kemajuan. Dia berani bertanding dengan kakeknya. Apakah tidak kualat namanya? Ia melawan kakeknya. Goblok sekali kau ini. Namanya saja berlatih. Kalau berlatih, tidak ada salah dan dosa. Yang ada adalah bagaimana meningkatkan ilmunya. Kau ini tidak memikir sedikit. Tidak begitu, Wulan. Lihat saja. Lihatlah, Sukmo memukul kakeknya. Tetapi mereka tidak saling membunuh, tidak saling menggigit. Lihat saja, pukulan-pukulan mereka bisa dihindari dengan baik. Kalau kau ingin, bergabunglah bersama mereka. Tidak, aku tidak berani. Bekas luka yang kau pukul saja belum sembuh. Pipisku masih nyeri, Wulan. Aku tak mau. Aku mau berlatih denganmu saja. Berlatih denganmu dulu. Bagaimana? Tidak, aku tidak layak melatihmu, Doran. Aku ini belum bisa apa-apa. Lebih baik kau belajar dengan Ki Wulung. Dia bisa mengajarimu ilmu silat. Apakah dia mau? Aku juga tidak mau. Setiap orang punya sifat dan watak sendiri-sendiri. Seorang guru pun sama. Dia memiliki ciri-ciri tersendiri dan watak yang lain. Kakekku misalnya, lain sekali dengan Ki Wulung. Apa bedanya? Kalau kakekku tidak sembarangan menerima murid. Aku juga yakin Ki Wulung pun sama. Ia akan membeda-bedakan dan ia akan memilih murid yang terbaik. Kalau orang seperti aku ini bisa nggak bermain silat? Apakah ada tampang menjadi pendekar? Ada pendekar krempeng. Wulan dan Doran duduk di rerumputan di balik semak belukar. Mereka mengintip Sukmo yang berlatih ilmu silat dengan kakeknya. Ki Wulung dengan sabar menghadapi cucunya yang amat bersemangat dalam menjalankan latihan demi latihan. Kukira latihan pada sore hari ini sudah cukup, Sukmo. Kenapa, Kek? Aku masih ingin berlatih lagi. Kau selalu bandel.
Kau selalu sombong apabila melatih diri. Mentang-mentang kau masih kuat. Kakekmu pertahanan tubuhnya kan sudah terbatas, Sukmo. Aku tidak bisa berlatih keras sepertimu lagi. Kalau aku mau berlatih sendiri, kakek izinkan tidak? Jangan, Ger. Kau boleh berlatih, tetapi berlatih secara bertahap dan perlahan-lahan, Ger. Nah, dengan tahapan-tahapan yang kau raih hari demi hari, itu sudah memberikan kelebihan padamu. Kau jangan merasa kuat. Kau jangan merasa tidak lelah, Sukmo. Jangan. Kekuatan tubuh itu ada ukurannya, Ger. Kita berlatih sebelum matahari condong ke barat sampai matahari hampir tenggelam. Jadi kita sudah cukup membuang banyak waktu. Kita berlatih dari hari ke hari. Semua akan memberikan kelebihan-kelebihan, peningkatan-peningkatan. Nah, kau telah menguasai pukulan hempasan badai dari kakekmu. Dan kakekmu melihat gerakan-gerakanmu jauh lebih istimewa dibandingkan dengan hari-hari kemarin, Ger. Nah, jika tiba saatnya, kau nanti akan mendapatkan jurus-jurus lain yang kakek bentuk dan yang kakek tanamkan selama ini dalam dirimu. Sekalipun barangkali kau belum menyadarinya, Ger. Apa, Kek? Apa yang kakek tanamkan kepadaku? Kau sendiri yang dapat merasakannya, Ger. Bukan orang lain. Orang lain barangkali tidak mau tahu dengan keberadaan dirimu. Tetapi kau telah memiliki dasar yang amat kuat dibanding dengan mereka, Ger. Kau akan menjadi pendekar pilih tanding. Benar, kakek? Ki Wulung tidak menghiraukan cucunya yang masih berdiri ketika dia melangkah meninggalkan padang rumput yang luas tempat mereka berlatih. Sukmo mengikuti dari belakang dengan diam-diam, memperhatikan langkah-langkah kakeknya yang masih tegap dan terengginas. Dan tak lama kemudian, mereka saling berlompatan meninggalkan tempat itu. Sementara Wulan dan Doran masih termangu di balik semak belukar. Doran, kalau kamu ingin berlatih, lebih baik datanglah ke rumahku. Tetapi jangan malam-malam. Kau lebih baik datang pada sore hari atau di pagi hari, jika kau tidak ada tugas dari kedua orang tuamu. Doran. Iya, ada apa, Bulan? Kau tidak boleh mengabaikan tugasmu sehari-hari. Aku hanya bertugas membersihkan halaman dan mengambil air. Itu saja. Kalau mengambil kayu bakar, paling 2 hari sekali. Jadi, aku masih sempat belajar kepadamu. Mulai besok pagi, kau boleh datang ke rumahku. Kita berlatih bersama. Kau datang tidak boleh membawa kawanmu. Kau harus sendirian. Iya, aku akan datang ke rumahmu. Tetapi, aku bisa tidak ya, Wulan? Semuanya kan belum dicoba, Doran. Kalau kita belum mencoba sesuatu, mana mungkin kita tahu. Nah, kau bisa atau tidak, tentu bisa dilihat dari hasil latihan nanti. Kau mengerti maksudku? Iya, aku akan mencobanya. Kalau kau belum mencoba sesuatu, janganlah banyak komentar. Sebab, kalau kau banyak komentar, kau akan ragu-ragu. Sedangkan keraguan-raguan itu akan menghancurkan keinginan-keinginanmu. Keraguan-raguan itu telah menghancurkan sebagian langkahmu. Kau pintar sekali, kayak nenek-nenek. Enak saja kau bilang aku nenek-nenek. Iya, karena kau sering menasihati aku. Aku seperti nenek-nenek. Aduh. Doran ambruk di tanah bertopang kedua lututnya. Kedua tangannya mendekap perutnya yang terasa nyeri akibat dipukul oleh Wulan. Wulan bertolak pinggang sambil tertawa tertahan melihat temannya yang terbungkuk meringis-ringis dan menahan air mata. Bocah perempuan kecil itu kembali mendekati temannya lalu menendang pantat Doran hingga Doran kembali terhuyung.
Rasanya sakit sekali. Aduh. Kalau kau ingin jadi pendekar, mana mungkin bisa. Ditendang begitu saja sudah tidak tahan. Dipukul perutnya sedikit saja sudah meringkuk. Kau ini bagaimana, Doran? Katanya kau ingin belajar silat kepadaku. Nah, itu untuk tahap pertama. Untuk tahap kedua, nih. Aduh, Wulan. Aduh, bunuh sajalah aku. Kau jahat, Wulan. Kau jahat. Doran. Katanya kau ingin menjadi seorang pendekar dan mau belajar silat kepadaku. Tetapi kau benar-benar tidak tahan pukul. Baru ditendang pantatmu saja, kau meringis kesakitan. Ayo bangkitlah, berdirilah. Ayo, katanya kau ingin seperti Sukmo. Jadi kau pun harus pintar dan menghindari apa saja yang kulakukan. Kalau kutonjok begini, kau harus menghindar ke kiri atau ke kanan. Kalau kutendang begini, aduh. Kalau kau kutendang seperti itu, kau harus melompat atau meloncat ke angkasa. Jadi kau tidak terkena tendangan. Kau ini lucu. Katanya mau belajar main silat, tetapi baru dicoba seperti itu, kau sudah belingsatan. Tapi bukan seperti itu caranya, Wulan. Kalau Sukmo mengajariku, ia tidak seperti itu. Tapi mengajari jurus-jurus pukulan. Itu cara belajar kuno. Aku tidak ingin mengikuti cara belajar kuno, tetapi aku ingin mengikuti cara belajarku sendiri. Mau tidak kau belajar padaku? Kalau mau belajar padaku, ayo, kau harus bangkit. Ayo, bangkitlah. Tidak, aku tidak mau kau pukul lagi, Wulan. Rasanya sakit sekali. Perutku mual dan pantatku pun panas. Iya, begitulah kalau kau ingin belajar menjadi seorang pendekar. Kau harus tahan pukul. Kau tidak boleh mengeluh dan merintih saat menghadapi tantangan. Kau mendapatkan pukulan seperti itu, jangan kau rasakan sakitnya. Tetapi bagaimana, mengapa, dan kenapa kau tidak bisa menghindari pukulanku? Itu yang penting. Kalau kau masih tetap seperti itu, mana mungkin kau bisa menjadi seorang pendekar? Sukmo? Kenapa? Ada apa, Doran? Mengapa kau memegangi perutmu seperti itu? Dan kau nampaknya baru saja menangis. Dia pendekar cilik. Ya, dia katanya mau belajar silat kepadaku. Dan kucoba kupukul dan tidak bisa menghindari. Lalu ia mau menangis. Dia curang, Sukmo. Aku belum siap, tetapi dia sudah memukulnya. Oh, jadi kau ingin belajar memain silat? Kemarin aku sudah mengajarimu. Mengapa tidak kau gunakan? Gerakan Wulan cepat sekali. Ia mencuri-curi. Itulah pendekar, Doran. Kalau tidak menjadi pendekar, tentu saja tidak bisa memukulmu. Nah, untuk itu kau harus belajar dulu dengan Sukmo. Yap. Kalian benar-benar hebat. Aku kagum pada kalian. Aku harus kalian latih agar aku bisa seperti kalian. Aku tidak akan menjadi anak cengeng. Aku ingin menjadi pendekar seperti kalian. Bagaimana? Kalian mau mengajariku? Apakah kau tadi sudah memperhatikan apa yang kami lakukan? Iya, kau hebat sekali, Wulan. Kau juga luar biasa, Sukmo. Kau bisa menghindari pukulan-pukulan Wulan dengan manis. Aku tertarik sekali. Aku mempunyai pukulan yang hebat sekali. Kau bisa belajar nanti. Lihatlah. Beberapa saat kemudian, Sukmo menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Kaki kanannya ditarik siksak ke belakang, lalu kembali ia maju 2 tindak dengan langkah-langkah siksak. Kedua tangannya kemudian dihempaskan ke depan. Yait! Hempasan badai! Ya! Sukmo! Ternyata kau bisa merobohkan sebuah pohon tanpa menggunakan senjata. Itu adalah pukulan tenaga dalam, Doran. Kita bisa
bisa belajar. Bukan, itu bukan pukulan tenaga dalam, tetapi anginlah yang merobohkan pohon itu. Tidak, kau telah menggunakan tenaga dalam, Sukmo. Aku tidak punya tenaga dalam, Wulan. Tetapi aku hanya menggerakkan kedua tanganku. Itu saja. Sedangkan yang merobohkan pohon itu bukan hanya angin. Tapi kau tadi mengucapkan hempasan badai. Apa itu? Hempasan badai adalah pukulan yang diajarkan kakek kepadaku. Beberapa waktu yang lalu, kakek mengajariku pukulan itu. Dan aku mengembangkannya sendiri. Dan kakek pun memberikan pelajaran banyak hal tentang itu. Wulan, awas! Awas, Doran! Doran. Kalau kau terjungkir seperti itu, kau persis seperti kucing. Seperti tikus yang dikejar kucing. Seharusnya kau tidak perlu menjatuhkan diri, Doran. Tetapi kau cukup mengelak. Mengapa kau terjungkir seperti itu? Kalian benar-benar mengerjaiku. Aku belum bisa bermain silat. Tolong, jangan kau permainkan aku, Sukmo. Wulan, Kami kan tidak mempermainkanmu, Doran. Kami melatihmu supaya kau juga pintar bermain silat. Ya tidak, ingin tidak. Katanya kau mau belajar silat kepada aku dan mau kuajari. Sekarang setelah aku coba saja kau takut. tapi pukulan Sukmo keras sekali. Pukulanmu juga tak terduga-duga, Wulan. Jadi aku tidak siap. Tidak. Kalau aku kau jadikan bulan-bulanan, aku bisa mati nanti. Kau tidak akan mati, Doran. Kami adalah sahabat-sahabatmu. Mana mungkin kami tega membunuh sahabat? Hah? Benarkah? Benarkah kalian mau melatihku belajar silat? Tentu, kami akan mengajarimu bermain silat. Apa yang telah kami lakukan tadi sudah kau amati, bukan? Nah, untuk itu kau tinggal mengembangkannya sendiri. Bagaimana mengolah jurus-jurus mautmu. Dan kita akan menjadi 3 pendekar yang hebat. Kalian akan kuajak ke tempat-tempat sunyi untuk berlatih. Dan kelak, kalau kita sudah berhasil menjadi pendekar, kita boleh pergi ke Mataram. Kita akan memperkuat barisan Mataram. Ayah dan ibuku sekarang ada di sana untuk mempersiapkan bagi kita. Bagaimana? Kalian setuju? Iya, aku setuju. Tapi aku belum bisa apa-apa. Kau ini benar-benar goblok, Doran. Bukankah untuk cita-cita nanti? Kita masih perlu waktu. Ya tidak? Kalau kau benar-benar sudah siap, kita bisa berangkat bersama-sama. Dan itu kita butuh waktu. Kau tidak boleh bermalas-malasan. Kau harus benar-benar giat berlatih. Apakah kalian mau ikut aku nanti malam? Kemana, Sukmo? Aku ingin ke kuburan. Ke kuburan? Iya, 2 hari yang lalu ada orang mati. Aku ingin mengambil udonnya. Sukmo, kau jangan main-main ah. Di kuburan itu banyak udon. Mengapa kau mau mengambilnya? Aku tidak berani. Udon, hantu kuburan itu bisa bermanfaat buat kesaktian kita. Ya, kalau kau ingin sakti, ikutlah aku. Bagaimana? Kau setuju, Wulan? Baik, aku setuju. Sebetulnya aku setuju, Sukmo. Tetapi aku takut. Untuk apa sih kau cari udon? Udon adalah hantu yang bisa membuat kita kebal terhadap senjata tajam. Apabila kita tertusuk senjata tajam, sekalipun mempan, kita tidak akan teracuni. Hantu udon dapat menawarkan pamor keris, pamor tombak, dan pamor senjata tajam lainnya. Dari mana kau tahu? Bapak dan ibuku, nenek dan kakekku juga pernah cerita masalah itu, dan aku ingin membuktikan hal itu. Kebetulan nanti malam adalah malam purnama. Kau ikut tidak? Sebetulnya aku ingin sekali, tetapi aku takut. Baik, aku akan ikut. Aku akan membantumu menangkap udon itu. Tapi banyak rintangan yang harus kita hadapi. Kita harus berani menanggung akibatnya. Tapi aku belum berani, Sukmo. Aku tidak takut. Tidak takut jika dengan kalian. Tetapi bagaimana ya? Sudahlah, kau tidak perlu takut. Tenang saja. Toh, kuburan itu tidak jauh dari sini. Kita bisa berangkat bertiga. Apabila kalian bisa bersama-sama nanti, kita bisa untung. Sebab kita akan memperoleh kekebalan yang luar biasa. Ayo, kita siapkan. Maka demikianlah, ketika petang mulai tiba
dan matahari telah lenyap di ufuk barat, Sukmo, Wulan dan Doran menuju ke tanah pekuburan. 2 hari yang lalu telah terjadi kematian, di mana orang mati itu dikuburkan di sebuah tanah pekuburan. Gundukan tanah merah itu masih segar ketika anak kecil itu duduk di sebelah barat pusara. Mereka menanti bulan purnama yang sebentar lagi muncul di kaki langit. Aku takut sekali, mengerikan. Kalau kau takut, pejamkanlah matamu. Kau telah duduk di tengah-tengah kami. Mengapa harus takut? Jangan takut seperti itu, Doran. Perhatikanlah. Tanganmu jangan usir. Tak perlu memegangi aku. Aku tidak boleh memegang tanganmu, Wulan. Kalau aku memegang tanganmu, aku menjadi berani. Biarlah ku pegang tanganmu, Wulan. Kau harus belajar berani mulai sekarang. Kalau takut, tak apa. Biarkan, Wulan. Sudahlah, pegang tangan kananku dan pegang tangan kiri Wulan. Tidak ah. Kalau nanti kau takut terus, kapan kau akan jadi anak yang berani? Tolonglah aku, Wulan. Kalau aku memegang tanganmu dan memegang tangan Sukmo, aku menjadi berani seperti kalian. Ku minta kalian harus mengawasi di atas pusara itu. Kalau nanti muncul Wedon, hantu putih setinggi manusia, kita harus segera mengepung dan menubruknya. Kita harus menghirup udara dan bergumul melawan hantu kuburan itu. Kita akan bergumul dengan hantu. Iya, namanya saja kita akan berkelahi dengan hantu kuburan. Bulu kuduk Doran menggigil. Dia ketakutan sekali, tetapi pegangannya pada tangan Wulan dan Sukmo agak sedikit berani. Matanya dia pejamkan, bayangan-bayangan buruk melintas dalam benaknya. Sukmo dan Wulan tetap memegangi tangannya. Lalu mereka memandangi tanah merah yang sudah mulai kelam dan hitam. Di langit timur, bulan purnama nampak bundar merah sebesar tampah. Bundar sekali, bundar keemasan. Cahayanya bagaikan mata raksasa. Bulan telah muncul di langit timur, bundar keemasan. Awan hitam melintas bagaikan tirai saat ditiup angin. Tetapi Wedon itu belum muncul juga. Menurut kakek, Wedon itu berwujud putih setinggi manusia yang telah mati. Kalau Wedon itu sudah muncul, aku harus menubruknya dan berbuat dengan hantu kuburan itu. Sukma, kau dengar itu? Anjing setan, hari mulai gelap. Bulan sudah muncul di langit timur. Kau sudah melihat, Sukmo? Aku belum melihat apa-apa. Doran, buka matamu. Iya, hantunya sudah ada. Mana hantunya? Jangan berisik. Belum ada apa-apa. Tetapi kau jangan memejamkan matamu. Tatap kuburan itu. Lihat, kau harus membuka matamu lebar-lebar. Kalau kau tidur terus, tidak ada artinya. Kau jangan bodoh. Oh, di angkasa telah nampak bulan merah bundar sebesar tampah. Malam ini bulan purnama. Perlahan-lahan bulan itu naik, Wulan. Iya, nanti kalau bulan itu sudah di atas pohon kelapa, hantu itu akan muncul. Oh, kau jangan takut, Doran. Kau ini sudah dipegangi, kau malah takut. Tenang saja. Lihatlah, di atas pusara itu. Kalau kebetulan kau melihat lebih dulu, kau harus menggerakkan telunjukmu di telapak tanganku dan di telapak tangan Wulan. Kau tahu itu? Iya, aku akan lakukan, Sukmo. Awas, kalau kau tidak menggerakkan telunjukmu, tetapi kau mati kaku, kau akan kuhajar. Tenanglah, Wulan. Kau jangan menakut-nakuti aku. Aku sudah belajar berani bersamamu dan bersama Sukmo. Tapi kau selalu saja menggertakku. Oh, Sukmo, ada apa? bulan itu tertutup awan hitam. Kau ini brengsek. Jangan bicara macam-macam. Perhatikanlah tanda pusara itu. Sukmo, kau rasakan sesuatu? Tiba-tiba kedua tangan Doran menggigil. Sukmo dan Wulan hanya bisa menoleh ke arah temannya. Doran nampak pucat sekali, tubuhnya dingin. Sukmo dan Wulan memandang ke atas pusara itu. Ada desir halus dan gaib di tempat itu. Mereka bergidik.
Nah, apa yang akan terjadi di pusara itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.